Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dan yang dicintai oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Hari ini 1 Oktober, gereja merayakan pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Hari yang baik untuk berterima kasih kepada Tuhan atas teladan hidup dan ajaran yang Santa Teresa tinggalkan untuk kita. Saat yang pas untuk memohon agar Santa Teresa mendoakan kita, mendoakan keluarga-keluarga, anak-anak, komunitas-komunitas, para misionaris dan para imam, dan terkhusus mendoakan dunia kita ini. Suatu kesempatan ia menulis demikian, berjasa tidak terletak pertama-tama dalam bekerja banyak dan banyak memberi, melainkan dalam menerima banyak mengasihi. Kita membiarkan agar Yesus mengambil dan memberi apa saja yang ia inginkan dari kita. Kesempurnaan terletak pada menjalani kehendaknya. Alangkah gampangnya menyenangkan Yesus, yakni dengan merawat hati kita. Tidak ada yang lain selain mencintainya, tanpa perlu melihat pada diri sendiri, tanpa terlalu banyak memeriksa segala kekurangan diri dan kerapuhan diri kita. Allah mengajar saya untuk memakai kesempatan mengambil semua kebaikan dan keburukan dari dalam diri sendiri. Santa Teresa juga seperti kita. Ia tidak selalu merasa pasrah total kepada Allah. Ia juga berjuang untuk berpasrah. Ia butuh banyak waktu, tenaga, dan perjuangan untuk menggapai kesempurnaan, untuk bisa benar-benar mengalami Yesus dalam hidupnya sehari-hari. Ia juga merasa tidak mampu, lemah, dengan segala keberdosaan, keterbatasan, dan kerapuhan dirinya. Kita juga mengalami hal yang sama untuk bisa sungguh-sungguh merasa dan mengalami cinta Tuhan yang besar. Kita juga seperti Santa Teresa merasa sulit merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup harian kita untuk bertumbuh dalam berbuat baik, berkembang dalam hidup rohani. Sangat mungkin kita mengalami kesulitan, halangan, godaan, dan perangkap sebagaimana yang juga dialami oleh Santa Teresa. Tetapi, sebagaimana Santa Teresa katakan, agar kita tidak perlu terlalu melihat usaha manusiawi kita dan kita berjuang untuk mengalami kebaikan Allah dengan segala usaha dan kemampuan diri kita sendiri, seakan-akan kita mampu. Santa Teresa menemukan jalan rohani yang sangat sederhana, lurus, tepat, dan bisa diikuti oleh siapa saja. Satu jalan kecil yang baru sama sekali. Jalan kecil ini ia rasakan dan yakin bukan hanya untuknya, tapi akan sangat baik bagi semua jiwa-jiwa. Dan ia ingin membagi jalan rohaninya ini dengan kita. Membandingkan dirinya dengan para kudus besar, ia merasa seperti sebutir pasir di dasar sebuah gunung. Dan ia yakin bahwa mustahil bisa bertumbuh menjadi gunung atau sampai tiba di puncak kesempurnaan. Maka ia mencari jalan keluar dalam buku-buku para kudus, dalam buku-buku dan ajaran para teolog. Ia menemukan satu lift yang bisa mengangkat dan membawanya ke puncak kesempurnaan itu, ke puncak gunung itu. Dalam kegelisahan dan kerinduan untuk mencapai puncak kesempurnaan itu, ia lalu mencari dalam catatannya semua kutipan kitab suci Perjanjian Lama. Ia sangat terkesan dengan satu kutipan kecil dari kitab Amsal yang mengatakan bahwa siapa yang kecil, biarlah ia datang kepadaku. Ia merasa kalimat ini adalah gambaran tentang diri dan kerinduan hatinya. Sejak itu, ia merasa Tuhan Yesus sendiri yang mengundangnya untuk tetap menjadi kanak-kanak. Dan ia terus mencari dan mencari lagi. Dan ia temukan kalimat ini. Sebagaimana seorang ibu yang merawat anaknya, demikianlah aku akan menghiburmu, membawamu ke tempatku, dan saya akan tempatkan kamu dalam naunganku. Lalu ia katakan, oh, tidak pernah saya temukan kata-kata yang begitu lembut, begitu indah, dan menggembirakan hatiku. Dan dengan temuan kalimat ini, ia tidak saja gembira, tapi bersyukur dengan cucuran air mata. Kenapa ia begitu terharu dan terkesan
dengan kalimat ini? Karena untuk pertama kalinya ia temukan dan alami sendiri bahwa Allah seperti seorang ibu bagi anak-anaknya. Teresa memang sangat dekat dengan ibunya, namun kedekatan itu seakan diambil oleh Allah ketika ibunya meninggal dunia saat Teresa baru berusia 4 tahun. Dan sekarang ketika ia membaca bahwa Allah adalah ibu bagi anak-anaknya, dengan kekuatan kata-kata ini, dengan keyakinan dan kepercayaan pada keibuan Allah, ia memasrahkan seluruh dirinya. Kemudian ia katakan, saya harus terus menjadi anak kecil, bahkan semakin hari semakin menjadi kanak-kanak. Semuanya harus menjadi kecil, sampai akhirnya Allah mencurahkan cinta keibuannya itu kepadaku. Apa yang ia katakan ini jelas dan terbukti. Jalan singkat kepada kesucian dan kesempurnaan, dan lift yang mengangkatnya ke puncak gunung kekudusan adalah lengan Yesus sendiri. Jalan kecilnya ini bisa disimpulkan dengan kalimat ini. Percaya pada kerahiman Allah. Dan kerahiman Allah inilah yang akan membawanya kepada keselamatan, kesempurnaan abadi. Suatu ketika kakaknya Suster Agnes, yang juga menjadi Suster Karmel OCD di biara yang sama di Lisieux, menasihati Teresia demikian. Engkau harus memerangi diri sendiri untuk bisa mencapai kesempurnaan. Artinya, Teresia dinasihati untuk harus banyak bermati raga dan berkorban agar bisa menjadi orang kudus. Namun Teresia dengan tenang menjawabi surat kakaknya itu dengan menulis demikian. Oh, tidak. Itu tidak menjadi masalah. Kesempurnaan tidak terletak pada praktek ini dan itu, melainkan pada kesediaan untuk rendah hati dan menjadi kecil di tangan Allah yang Maha Rahim. Sadar akan kelemahan diri, namun penuh percaya, sampai berani mati pada kebaikan dan kemurahan hatinya sebagai Bapa. Bagi Teresia, jalan kecilnya adalah jalan cinta kasih. Cinta yang diletakkan pada apa saja yang dijalani. Cinta pada apa saja yang dikerjakan dan dikatakan. Karena Tuhan tidak melihat besar kecilnya pengorbanan dan pekerjaan, melainkan cinta yang diletakkan di dalam semuanya itu. Keyakinannya tentang jalan cinta kasih ini sungguh menggugah hatinya. Ia rindu agar semua orang percaya dan mengalami kasih dan kemurahan Allah dan membuat Allah dikasihi oleh sebanyak mungkin orang. Bahkan, ia ingin mencintai jiwa-jiwa dari surga. Ia mau berjuang untuk bekerja dari surga agar Allah semakin dicintai dan setiap orang mengalami cinta Allah dan mengasihi Allah. Pada saat-saat terakhir hidupnya, kakaknya Suster Genoveva, yang juga menjadi Suster Karmel OCD di Lisieux pada saat itu, membacakan kisah pengalaman surgawi agar Santa Teresa tidak takut dengan kematian yang sedang ia pergumuli. Namun, dalam kelemahan fisiknya, ia berkata kepada kakaknya, "Oh, itu tidak menarik. Hanya cinta. Saya mau mencintai dan merasa dicintai. Saya akan kembali ke bumi untuk mewartakan agar Allah, Sang Cinta Sejati, semakin dicintai oleh banyak jiwa." Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama Santa Teresa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kepada Teresa jalan kecil, jalan cinta dan kepercayaan pada kerahiman hatimu. Teresa menjadi sangat percaya bahwa kerahimanmu jauh melampaui keberdosaan dan keterbatasan kami. Engkau mengajar kami untuk tidak melihat kerapuhan dan keberdosaan kami sebagai penghalang untuk mengalami kebaikan dan kerahimanmu sendiri. Karena kerahimanmu lebih luas, lebih dalam, dan lebih besar dari segala dosa dan kelemahan manusiawi kami. Santa Teresa sudah temukan jalan dan mengalami jalan ini. Dan ia mengajarkan kami untuk mengikuti jalan kecil dan kepercayaan ini untuk mengalami kerahiman dan kebaikan
hatimu. Tuhan, kami selalu sering lebih melihat usaha kami sendiri. Lebih sering kami jadikan kerapuhan kami untuk jauh dan menjauhi Engkau. Karena kami berpikir sangat mustahil dan sangat sulit menemuimu dan mengalami kebaikanmu. Apalagi menjadi kudus seperti yang Engkau kehendaki. Bantulah kami untuk menjadi jalan kecil, jalan kasih dan kepercayaan kami sehari-hari sebagai lift Yesus yang menghantar kami kepadamu sendiri. Cinta dan kerahimanmu adalah jalan lurus, lift kasih yang bisa membantu kami untuk mengangkat kami dari kerapuhan dan keberdosaan kami agar bisa cepat tiba dan mengalami kebaikanmu. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami, doakanlah dunia ini, doakanlah keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas, doakanlah anak-anak, orang-orang muda, dan siapa saja yang membutuhkan kerahiman dan kebaikan Allah. Doakanlah semua jiwa-jiwa yang mencari Yesus lewat ajaran dan teladan hidupmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudari-saudaraku, para pencinta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pesta, Santa Teresa mendoakanmu. Amin.